mengupdate proses naturalisasi dua pemain baru timnas yang akhirnya susul proses Maro Zylstra menjelang putaran keempat. Kondisi Rognar Oratmangoen kini terus menjadi pertanyaan menjelang tim merah putih tampil di putaran keempat. Peluang Jay Itses untuk bergabung ke klub Torino kini semakin terbuka. Benarkah nama Elkan Begot kini mendapatkan tempat setelah cukup lama tidak masuk ke dalam daftar skuad? 3 pemain keturunan kini akhirnya masuk ke dalam daftar panggilan skuad Garuda Muda U17 untuk tampil di laga uji coba. Begini respon girang Nova Arianto setelah tahu calon lawannya di Piala Kemerdekaan 2025 ini di Stadion Utama, Sumatera Utara. Momen hangat Coach Shin Tae-yong yang disambut hangat oleh para pemainnya di Ulsan HD. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timnas Indonesia U17, yaitu Nova Arianto kini mengaku senang karena mendapatkan lawan yang ideal di turnamen Piala Kemerdekaan ini sebagai ajang pemanasan menjelang Piala Dunia U17. Ya, dalam ajang ini tim asuhan Nova Arianto direncanakan akan bersaing dengan 3 negara kuat seperti Afrika Selatan, Tajikistan, dan juga Panama. Namun keikutsertaan negara terakhir yang disebutkan di atas masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Saya senang melihat kualitas lawan yang datang, sangat baik. Itu akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain, karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan dengan level internasional dan menghadapi lawan yang berada di atas. Kami ujar Nova Arianto dalam keterangan resminya. Ya, Nova Arianto menambahkan bahwa bertanding melawan negara yang juga kontestan di Piala Dunia nanti, setidaknya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan tim yang dimilikinya saat ini. Hal itu akan membantu kami mengevaluasi kekurangan sebelum tampil di Piala Dunia, jelas Nova Arianto. Ya, seperti diketahui, skuad Garuda Muda saat ini masih menjalani pemusatan latihan di Bali yang telah berlangsung sejak 7 Juli yang lalu, di mana TC itu menjadi fondasi awal pembentukan tim serta ajang pemantauan beberapa pemain baru. Perkembangan tim cukup baik. Dan memang fokus kami di Bali, selain melihat beberapa opsi pemain baru, ini menjadi start awal kami menuju Piala Dunia U17. Kami masih menunggu beberapa pemain untuk bergabung seperti Matthew Baker, Ezar Jacob Tanjung, dan juga Noha Simangunsong, ujar Nova Arianto. Ya, Nova sendiri telah menetapkan 30 pemain untuk dibawa ke Piala Kemerdekaan yang akan berlangsung pada 12-18 Agustus di Medan, Sumatera Utara. Dari daftar nama yang dirilis Nova, memboyong sejumlah pemain langganan yang memang sempat tampil di Piala Asia U17 2025 yang lalu. Nama Ragnar Oratmangoen kini masih belum terlihat dalam line-up FC Vidender di awal musim Belgian Pro League di musim ini, di mana Ragnar kembali diketahui absen ketika FC Vidender diimbangi oleh Cercle Brugge di pekan pertama di Liga Belgia pada 26 Juli 2025 dan menahan Standard Liège pada 2 Agustus kemarin. Ya, sebenarnya pada 1 Agustus kemarin FC Vidender mengumumkan bahwa Ragnar Oratmangoen bersama Mohamed Bert masih belum sembuh dari cederanya. Untuk Bert dan Oratmangoen kami masih harus menunggu mereka pulih dari cederanya, tulis klub tersebut di situs resminya. Ya, namun FC Vidender tidak mengungkapkan dengan detail cedera apa yang sedang diderita oleh penyerang timnas Indonesia itu. Oratmangoen belum fit, dia masih terganggu virus, ucap pelatih FC Vidender pada 18 April yang lalu. Ya, buntut kondisi itu, Ragnar pun terpaksa harus melewati 2 partai terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga di bulan Juni yang lalu. Karena cedera, saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir di putaran ini. Tidak ada tempat lain yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan berjuang untuk Garuda. Namun kesehatan harus menjadi prioritas utama terangsang pemain pada bulan Mei-nya, menjelang pertandingan tim merah putih itu. Saya akan melakukan segala hal di musim panas ini agar bisa kembali 100% fit di awal musim yang baru. Untuk sekarang, semoga sukses dan tetaplah percaya, ungkap sang pemain. Ya, akan tetapi, pada 19 Juni kemarin, Ragnar Oratmangoen diketahui sempat kembali berlatih dengan FC Vidender berdasarkan unggahan di media sosial klubnya. Saat ini keadaan Oratmangoen jelas bisa membuat para penggemar skuad Garuda semakin gelisah, mengingat tim merah putih diprediksi akan kehilangan Ole Romeni yang tengah mengalami cedera. Situasi ini membuat ketersediaan Oratmangoen menjadi tanda tanya bagi timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga uji coba di FIFA Matchday September mendatang di Surabaya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini membagikan perkembangan terbaru terkait rencana pihaknya untuk menaturalisasi kedua pemain untuk timnas Indonesia demi putaran keempat. Ya, Erick Thohir ingin menaturalisasi 3 pemain untuk timnas Indonesia, dengan satu diantaranya adalah Mauro Zylstra. Namun identitas kedua personil lainnya masih dirahasiakan. Akan tetapi, di beberapa waktu yang lalu media Belanda yaitu Voetbal Primer mengabarkan bahwa Miliano Jonathans sedang didekati oleh PSSI. Dalam pekan ini surat menyurat antara kami dengan pemain sepertinya akan kami dapatkan, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bola Bung Binder yang tayang pada Senin kemarin. Kan mesti ada clearance dari orang tua dan pemain bahwa mereka kesini untuk merah putih, jelas Erick Thohir. Ya, Erick Thohir menjelaskan bahwa kedua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu akan menjalani beberapa proses yang dimulai dari wawancara dengan pemerintah. Setelah itu, Erick Thohir akan mengajukan naturalisasi kedua pemain itu ke Menpora yang akan meneruskan ke Kementerian Hukum. Erick Thohir menyebutkan bahwa Supratman akan meminta persetujuan dari Presiden RI untuk dibahas dalam rapat kerja dan rapat paripurna di DPR RI. Dari situ akan terjadi interview dari pihak pemerintah dengan mereka. Karena sudah ada surat, baru interview, ucap Erick Thohir. Baru kita kirimkan surat ke Pak Menpora. Pak Menpora ke Kemenkum, Kemenkum ke Pak Presiden kirim ke DPR, tutur sang Ketua Umum. Ya, sedangkan untuk naturalisasi, Mauro Zylstra Erick Thohir mengatakan bahwa Bapak Prabowo telah memberikan lampu hijau dan menyerahkannya ke DPR. Akan tetapi DPR sedang masa reses. Seperti yang kemarin Mauro, Bapak Presiden sudah kirim ke DPR. Cuman karena DPR sudah reses, jadi nanti kita akan mengusulkan bersama-sama dengan tambahan 2 pemain lain, ungkap Erick Thohir. Ya, naturalisasi ketiga pemain ini diyakini sebagai jalan pintas PSSI untuk mencari pengganti oleh Romeni, yang terancam absen di putaran keempat akibat mengalami cedera. Klub Serie A Italia yaitu Torino kini menaruh minat penuh untuk membeli Jay Itzes dari Venezia. Namun proses itu disebut bergantung dengan penjualan seorang pemain di Torino sendiri. Ya, Torino kini sudah bersemangat untuk memburu Jay Itzes. Namun hal lain yang harus mereka rampungkan terlebih dahulu adalah proses penjualan Saul Coco ke Spartak Moskow. Ya, Saul Coco adalah bek Torino di musim lalu yang tampil di 32 laga, di mana mantan pemain Las Palmas itu diminati oleh Spartak Moskow dengan harga transfer di kisaran 14 sampai 15 juta euro. Bila proses tersebut bisa rampung, dikutip dari Torino Granata, kini Torino akan punya dana segar untuk merekrut Jay Itzes. Sedangkan harga Jay Itzes sendiri disebut ada di angka 9 juta euro atau sekitar 170 miliar. Di sini pihak Venezia pun disebut ngotot untuk tidak mau melepas Jay Itzes dengan harga murah, di mana semula Venezia dikabarkan hanya mau melepas kapten timnas Indonesia itu dengan harga 10 juta euro. Namun Torino sukses mencapai kesepakatan di angka 9 juta euro. Selain Jay Itzes, Torino juga berminat merekrut pemain Venezia lainnya yaitu Gaetano Oristanio. Dari kabar yang beredar, kedua pihak sudah bertemu langsung dan membahas proses transfer tersebut dengan intens. Ya, Torino sendiri berusaha untuk menuntaskan kedua transfer dari Venezia, di mana kondisi itu membuat Torino akan punya tambahan kekuatan sekaligus di lini belakang dan juga depan. Ya, di musim lalu Torino finish di posisi ke-11 dengan koleksi 44 poin, di mana Torino tertinggal 5 angka dari Como yang ada di posisi ke-10. Tanda positif mengenai masa depan pemain timnas Indonesia yaitu Elkan Bagot di Ipswich Town kini semakin menguat. Setelah bertahun-tahun menjalani masa peminjaman, pemain berusia 22 tahun tersebut kini menunjukkan sinyal kuat akan dipercaya sebagai bagian dari skuad utama besutan Kieran McKenna untuk musim mendatang. Ya, sebelumnya bek setinggi 196 cm itu lebih sering dianggap sebagai produk akademi yang disekolahkan untuk menambah jam terbang sejak menginjak usia 18 tahun, di mana ia telah menjalani total 5 kali masa peminjaman. Namun musim ini segalanya tampak berbeda. Setelah manajemen Ipswich mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak 1 tahun, kepercayaan dari sang pelatih Kieran pun kini mulai terlihat jelas. Bukti paling konkretnya adalah keterlibatan Elkan Bagot di semua laga pramusimnya. Dari 4 pertandingan yang digelar nama Elkan Bagot pun akhirnya selalu tampil. Meskipun tren menit bermainnya menurun, namun hal ini mengindikasikan bahwa sang pelatih sudah memiliki gambaran duet bek tengah utama, dan sosok Elkan Bagot kini diproyeksikan sebagai pelapis berkualitas di tim utama. Bukan lagi pemain akademi yang akan dipinjamkan. Kini semua mata tertuju kepada tanggal 1 September di saat bursa transfer di mayoritas kompetisi Eropa ditutup. Jika hingga tanggal tersebut Elkan masih bertahan di Portman Road, maka ia akan menjadi bagian dari skuad Ipswich Town yang berambisi untuk meraih promosi kembali ke Premier League. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.